Baik, mungkin saya ke Pak Amir Samsudin terlebih dulu ya. Pak Ponco mengatakan bahwa dia termasuk pengusaha yang taat pajak. Kemudian kontribusinya juga cukup besar terhadap sektor pajak maupun aspek perekonomian lainnya dengan adanya hotel bertaraf internasional. Mungkin salah satu yang terbesar di masanya ketika dibangun. Ada komentar dari Anda, silakan. Ya, Pak saya Amir. kira Indobilco ini termasuk pembayar pajak yang tertib dan cukup besar. Indobilco rata-rata menyetorkan kewajiban pajaknya itu sekitar 80 miliar setahun. Dan juga telah berkontribusi di dalam memberikan pekerjaan yang cukup banyak kepada karyawan-karyawannya ya. Sehingga sungguh Ironis, ganjil dan dipertanyakan manakala apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan tadi, negara kita sedang berusaha menarik investor sebanyak-banyaknya, tetapi pengusaha nasional yang taat pajak, taat aturan, diperlakukan seperti ini. Dan dirasakan nuansa diskriminatif. Karena kita tahu bahwa di kawasan ini bukan hanya PT Indobilco, ada berbagai perusahaan-perusahaan lain yang justru diberi kemudahan. Apa yang membedakan? Ya, kalau kira-kira didampingkan Indobilco ini, asumsi saya PT Indobilco itu adalah yang paling taat dan paling tahu aturan. Ya. Bagaimana menjalankan dan memenuhi kewajibannya kepada negara. Baik, saya beralih ke Pak Hamdan. Pak Hamdan, terkait dengan, saya kembali lagi ke soal HGB tadi Pak. Anda mengatakan bahwa sebetulnya harus diberikan prioritas terhadap pemilik awal atau pemilik pertama. Bahkan di beberapa kesempatan juga pemerintah menjamin itu. Komentar Anda seperti apa? Ya, jadi kalau kita mendengar dan membaca upaya serius dari Bapak Presiden untuk menarik investasi di Indonesia dan yang memberikan HGB kepada siapapun investasi di Indonesia itu selama 80 tahun. Saya kira apa yang dijanjikan oleh Presiden itu ternyata diperkuat oleh undang-undang. Jadi keluarlah Undang-Undang Cipta Kerja tahun 2022 ya, yang diikuti dengan peraturan pemerintah yang menegaskan bahwa HGB diberikan untuk 30 tahun, dapat diperpanjang untuk 20 tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu 30 tahun. Artinya, undang-undang itu ingin menegaskan bahwa seorang yang berinvestasi di Indonesia dan mendapatkan hak atas tanah, khususnya HGB, itu diberikan untuk jangka waktu 80 tahun. Nah, kalau di tengah sebelum 80 tahun mau diambil, udah sampai segitu aja, itulah yang dikhawatirkan oleh para investor. Indonesia tidak memiliki kepastian hukum dalam investasi. Jadi ini penting, saya tegaskan, bahwa sekali kita membuka regulasi kepada investor asing, ya, mari kita taati, ya. Mari kita konsisten agar Indonesia tidak dituduh nanti tidak konsisten dan aturan berubah-berubah. Ini penting sekali bagi dunia bisnis. Karena kejadian terhadap Hotel Sultan bisa terjadi pada bisa jadi presiden. Bisa di presiden untuk yang lain-lain, dan ini akan terberitakan kemana-mana di seluruh dunia, dan ini akan merugikan untuk dunia investasi Indonesia. Oke, jadi kabar buruk lah ya. Ini kabar buruk karena begini. Ini sekali lagi bahwa
Hotel Sultan ini berada di atas HGB, ya, sejak awal atas HGB. Jadi dan menempati secara sah, ya, yang seharusnya menurut hukum 80 tahun itu tadi. Oke, terakhir pertanyaan untuk ke Pak Hamdan dan Pak Amir, apa yang Anda sarankan dari pihak PT Indobilco terhadap pemerintah? Apakah siap untuk berdialog? Ada proposal barukah yang bisa dikerjasamakan sehingga kita bisa mengakhiri polemik ini secara win-win solution? Silakan. Ini saya yakin betul pemerintah akan melakukan tindakan yang berdasarkan hukum. Tidak akan melakukan tindakan yang melanggar hukum, ya. Anda yakin ya? Saya yakin. Kalaupun ternyata melakukan itu, maka ini kabar buruk bagi perjalanan pemerintah dan negara kita. Karena contoh yang buruk yang bisa diikuti, ya, dan presiden pada masa-masa yang akan datang, yang orang takut terhadap hukum Indonesia. Saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, bagi PT Indobilco, Pak Ponco, ya, sejak awal sangat terbuka. Ya, jadi tidak terkesan sebetulnya bukan keras kepala untuk tidak. Enggak, dia udah mengajukan proposal, walaupun mengetahui bahwa hak GB itu sampai 80 tahun, tapi karena pemerintah memberikan HPL kepada Seknek, Ya. ayo kita diskusi gimana jalan keluarnya. Itu sangat welcome, tapi tidak direspon juga. Jadi karena itu kami berharap dan terus kami lakukan, Sekretariat Negara juga membuka diri untuk dialog, diskusi mengenai hal ini. Dan saya kira inilah sebagai warga negara yang baik, kami juga mengajak, ya, semua termasuk Pak Ponco dari dulu, ya, tidak pernah ada upaya-upaya untuk melakukan pelanggaran hukum atau taat hukum. Dikriminalisasi juga ikut aja. Putusan pengadilan, ya dijalankan apapun putusannya. Tapi ketika melakukan tindakan di luar putusan pengadilan dan frame hukum, ya akan lakukan langkah-langkah dan upaya hukum juga untuk membela dirinya. Itu biasa. Baik, Pak Amir, apa yang Anda sarankan? Ini sengketa ini adalah berciri sengketa kepemilikan. Sengketa kepemilikan itu jelas bersifat keperdataan. Ya. Dan manakala sengketa itu bersifat keperdataan, pastilah mediasi wajib diberi jalan dan peluang yang terbaik. Anda yakin ya, seperti tadi Pak Hamdan, bahwa akan ada proses hukum yang ditempuh secara sesuai prosedur hukum? Asalkan ya jangan ada yang mencoba-coba bereksperimen untuk menggiring sengketa keperdataan ini Menjadi dengan pidana. caranya sendiri ke sengketa di luar keperdataan. Oke. Karena itu akhirnya bertentangan dengan due process of law, dan sekali lagi kita ini adalah negara hukum. Indonesia itu hukum kita adalah negara kita adalah negara hukum dan bukan negara kekuasaan. Baik, terima kasih Pak Hamdan, Pak Amir sudah bersama dengan JAK Forum. Pemirsa, kita akhiri dialog ini tentunya dengan harapan bahwa kita bisa melihat satu kondisi yang baik dan tentunya tidak menjadi satu presiden negatif di kemudian hari. Terima kasih sudah bersama dengan JAK Forum. Semoga segera ada solusi yang win-win untuk kedua belah pihak. Saya Tian Bahtiar, sampai jumpa pada episode selanjutnya.